kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Diva Rizka, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 25 Agustus 2022 selengkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI menyampaikan laporan keuangan tahun 2021. Komisi 11 DPR RI menilai tidak ada signifikasi antara besaran anggaran BPK terhadap APBN dari tahun ke tahun. Untuk itu, anggaran BPK seharusnya dikaji kembali agar lebih efektif dan efisien. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyampaikan laporan keuangan tahun 2021. Komisi 11 DPR RI menilai tidak ada signifikansi antara besaran anggaran BPK terhadap APBN dari tahun ke tahun. Untuk itu, anggaran BPK seharusnya dikaji kembali agar lebih efektif dan efisien. Dalam laporan keuangan tahun 2021, penyerapan anggaran BPK mencapai 98,83%. BPK meraih capaian 1.010% pada indikator kerja utama. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI siang tadi, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyebutkan, capaian ini harus diimbangi efektivitas dan efisiensi pagu anggaran BPK terhadap besaran anggaran negara yang diperiksa. Pasalnya, dari tahun ke tahun, anggaran BPK terus meningkat namun tidak memiliki signifikansi hasil jika disandingkan dengan anggaran negara yang diperiksa. Memakai anggaran sekitar 3,7 triliun hanya untuk memeriksa 2,3 triliun. Artinya kalau kita mau melihat pagu-pagu anggaran yang terpakai, realisasi di BPK dengan pagu APBN yang realisasi APBN di tahun-tahun berjalan, sepertinya ada pemborosan. Saya menganggap tadi pemborosan dari sisi hasil hampir sama. Istilahnya sebandinglah setara. Kalau misalnya itu terjadi kan seharusnya anggaran BPK itu kita kurangi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara juga menyoroti beberapa auditor BPK RI yang diduga menerima suap di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Pimpinan BPK RI harus melakukan pembinaan pada seluruh jajaran untuk mencegah kasus yang berulang. Amir juga mengimbau seluruh pegawai BPK harus meningkatkan kualitas dan melaksanakan tanggung jawab secara profesional. Teresia dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menerima audiensi Himpunan Para Petani Indonesia terkait dihapusnya sejumlah penjualan pupuk subsidi oleh pemerintah. Aturan yang memberatkan para petani tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Komisi 4 DPR RI menerima audiensi Himpunan Para Petani Indonesia terkait dihapusnya sejumlah penjualan pupuk subsidi oleh pemerintah, di mana kebijakan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini menegaskan, Komisi 4 DPR RI akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah dan berharap solusi yang tepat segera dibuat untuk mensejahterakan para petani. Komisi 4 selalu bersama-sama dengan sahabat-sahabat dan Bapak Ibu semua. Kita cari solusi yang paling tepat, kita cari kita evaluasi sebaik-baiknya supaya bisa menjawab dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian sehingga perjuangan yang sedang Bapak Ibu sekalian lakukan ini juga bisa menghasilkan. Tidak hanya bagi Bapak Ibu, saya yakin di belakangnya banyak sekali. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Alin Mus menyampaikan, sesuai RDKK Tani yang ada masih banyak sisa pupuk bersubsidi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah. Saya tahu persis bahwa Bapak Ibu sekalian mengetahui permasalahan penetapan pupuk subsidi melalui IRDKK yang seharusnya kita mau pemerintah atau sesuai dengan permintaan pertanian berdasarkan dengan hasil IRDKK itu 30 juta ton. Tapi yang berhasil untuk bisa disubsidi hanya 7-9 juta ton. Ila dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memanggil Menko Polhukam Mahfud MD
untuk dimintai keterangan terkait informasi dugaan keterlibatan anggota DPR RI dalam kasus Verdi Sambo. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memanggil Menko Polhukam Mahfud MD untuk dimintai keterangan terkait informasi dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Verdi Sambo. Ketua MKD DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi menuturkan, sebelumnya MKD mendengar informasi yang beredar di jejaring media online bahwa ada keterlibatan anggota DPR dalam rencana gambaran skenario rekayasa pembunuhan berencana Brigadir Nopriansah Yosua atau Brigadir J. Tapi ternyata setelah kita klarifikasi cuma sebutan nama saja, sebutan anggota DPR saja, nggak ada istilahnya. Ya, dia bilang kalaupun ada nama-nama saya tidak akan sebutkan karena itu saya tidak berhak untuk menyebutkan itu, kata dia. Tapi ternyata juga memang tidak ada. Jadi udah kita klarifikasi karena MKD memerankan hal-hal yang terlapor maupun yang tidak terlapor. Tetapi di publik sudah mencuat. Oleh karena itu kita panggil beliau dan alhamdulillah sangat singkat, padat dan diklarifikasi juga lugas dan dia menyatakan close masalah ini. Senada dengan Habib, Wakil Ketua MKD Andi Rio menegaskan kasus sudah terang benderang dan sudah selesai dengan sudah adanya penetapan tersangka. Andi menuturkan DPR akan tetap mengawal kasus ini di pengadilan sampai tuntas. Ya, beliau mengatakan karena ini sudah ada, kasus ini sudah terang benderang, jadi dia mengatakan bahwa ini sudah selesai. Jadi saya berpikir bahwa kami di MKD bahwa memang kami hanya ingin mengklarifikasi bagaimana, tapi rupanya Pak Profesor Mahfud mengatakan bahwa ya ini kan sudah ada penetapan tersangka dan dengan sendirinya ya kasus ini sudah selesai gitu. Artinya biarlah berjalan di pengadilan nantinya. Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Soal rencana kenaikan harga BBM, sejumlah anggota DPR RI mendesak pemerintah kembali menghitung nilai ekonominya. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah benar-benar melakukan pengkajian dan perhitungan atas kebijakan menaikkan harga BBM,
terutama BBM bersubsidi dari sisi ekonomi dan dampaknya. Pemerintah seharusnya mengkaji ulang alokasi anggaran yang belum memiliki nilai urgensi dan mengalihkan pada subsidi untuk masyarakat. Berikut liputan mendalam soal isu naiknya BBM bersubsidi dalam segmen editorial Parlemen. Tingginya konsumsi BBM dan harga minyak mentah di pasar internasional menjadi dilema bagi pemerintah. Jika pemerintah membiarkan harga BBM yang berlaku saat ini, dibutuhkan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar 198 triliun rupiah. Sedangkan jika pemerintah menaikkan harga BBM sesuai nilai keekonomiannya, akan berdampak pada inflasi dalam negeri dan daya beli masyarakat. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menyebutkan harga Pertamax seharusnya Rp15.150, namun dijual Rp12.500. Sedangkan Pertalite seharusnya Rp13.150, dijual Rp7.650. Dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya, dengan harga BBM saat ini, masyarakat dihadapkan dengan harga pangan yang naik. Menurut Sartono, pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan berorientasi pada masyarakat. Pemerintah juga diminta menyiapkan program untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat. Dan mendesak pemerintah untuk segera merevisi Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga eceran bahan bakar minyak agar anggaran subsidi tersebut tepat sasaran. Dan meminta pemerintah untuk aktif melakukan eksplorasi sumur baru agar lifting migas dapat meningkat dan ketergantungan impor migas dapat ditekan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto, mengatakan saat ini masyarakat masih dihadapkan dampak pandemi COVID-19 dan terjadinya inflasi nasional yang tinggi. Jika harga BBM dinaikkan, tingkat inflasi, terutama di sektor pangan, akan semakin tinggi. Daya beli masyarakat yang menurun dan tingkat kemiskinan akan bertambah. Sejak Juli 2022, harga minyak terus turun dari $140 per barel menjadi hari ini sekitar $90 per barel. Urgensi kenaikan harga BBM subsidi sudah kehilangan makna. Pemerintah agar menghemat anggaran yang ada, agar segera di-stop pembangunan yang tidak perlu. Anggota Komisi 7 DPR RI, Lamhot Sinaga, menyatakan krisis global menjadi faktor eksternal yang mendorong pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Selain itu, anggaran subsidi energi dalam APBN sudah membengkak dan berpotensi bertambah jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Meski begitu, menurut Lamhot, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kurang tepat. 75% itu ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini APBN, 25%-nya akan ditanggung, kenaikannya ditanggung oleh masyarakat. Jadi ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Nah itulah makanya saya selalu mengatakan bahwa atas dasar itu ini namanya penyesuaian harga, bukan kenaikan. Kalau kenaikan itu adalah dalam kondisi normal, yang tadinya misalnya disubsidi pemerintah misalnya 3.000 per 1 liter, nah, terus kemudian dikurangi menjadi 2.000 subsidinya, itu baru kenaikan. Anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin mengakui beban subsidi energi dalam APBN cukup besar. Sementara itu, banyak masyarakat mampu yang membeli BBM bersubsidi. Pemerintah seharusnya bertindak cepat untuk merevisi Perpres 191 tahun 2014 dan segera menerapkan sebagai bentuk pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. Pasalnya, menurut Mukhtarudin, banyak masyarakat menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite karena harga BBM non-subsidi seperti Pertamax jauh lebih mahal.
kelompok-kelompok masyarakat yang tertentu yang dapat menggunakan BBM bersubsidi yang secara lebih jelas akan ditegaskan dalam perubahan Perpres itu. Yang ini harus dipercepat ini agar Pertamina segera bisa menyesuaikan daripada menerapkan di lapangan terhadap penyaluran daripada BBM bersubsidi itu. Nah, selama ini Perpres belum, penyaluran di lapangan juga masih terkendala gitu ya. Anggota DPR RI menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM akan mengganggu roda perekonomian nasional karena daya beli masyarakat melalui konsumsi rumah tangga akan menurun mengingat kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga di berbagai sektor. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Masih soal wacana naiknya harga BBM bersubsidi. Saat lagi akan ada wawancara langsung dengan anggota Komisi 7 DPR RI. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin mengakui beban subsidi energi dalam APBN cukup besar. Namun kini justru banyak masyarakat mampu yang membeli BBM bersubsidi. Berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dengan anggota Komisi 7 DPR RI soal wacana kenaikan harga BBM. Baik, terima kasih. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen DPR RI. Jadi, seperti diketahui bahwa Indonesia saat ini merencanakan kenaikan bahan bakar. Untuk itu, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Muhtarudin dari Komisi 7, daerah pemilihan Kalimantan Tengah, untuk berbincang-bincang lebih lanjut bagaimana rencana kenaikan bahan bakar ini. Bagaimana tanggapan Komisi 7 terhadap kenaikan bahan bakar ini? Jadi sampai hari ini kan kami Komisi 7 belum membahas secara spesifik ya dengan pemerintah, khususnya Kementerian SDM terkait dengan masalah opsi kenaikan harga bahan bakar minyak ya, khususnya Pertalite dan solar bersubsidi ya. Tapi mengingat bahwa situasi yang hari ini kalau kita lihat dari anggaran APBN 2022 ya, memang kuota kita itu adalah di 23 juta untuk 23 juta sekian itu untuk Pertalite dan 14 juta sekian untuk biodiesel. Nah, kalau kita lihat pencapaian hari ini sudah cukup memprihatinkan kondisi kuota daripada BBM bersubsidi ini, baik untuk solar maupun untuk Pertalite.
Karena sudah di 60%, ada yang 70%. Dan waktunya masih cukup panjang sampai kepada Desember. Dulu kita sudah mengajukan penambahan kuota kepada pemerintah agar solar naik menjadi 17 juta dan Pertalite menjadi 28 juta. Tapi kan ternyata pemerintah tidak setuju ya. Pemerintah tidak setuju dan sampai hari ini masih postur APBN kita masih di angka 14 dan solar dan 23 untuk Pertalite. Dan ini kalau dengan melihat variabel hari ini, kondisi hari ini di mana tingkat mobilitas masyarakat masih tinggi ya. Ini agak khawatir bisa jebol. Subsidi energi khususnya BBM ya, baik solar maupun bisa jebol tahun 2022. Yang ini harus dihati-hati oleh pemerintah, harus menghitung betul. Sisa kuota ini sampai enggak Desember tahun 2022. Kalau tidak sampai ini bahaya, gitu. Bahaya karena itu pasti menimbulkan kelangkaan. Bila kelangkaan tadi antrian panjang di mana ini kan menimbulkan persoalan ya. Nah oleh karena itu pemerintah ya harus menghitung sisa kuota ini seperti apa. Apakah memungkinkan dengan variabel ataupun kondisi hari ini kok sisa kuota masih nyampe ke 22. Nah oleh karena itu tentu yang pertama adalah soal pendistribusian pengawasannya. Pengawasan yang hari ini yang menurut saya masih belum begitu maksimal ya. Oleh karena kenapa? Dari data yang saya peroleh pengguna BBM bersubsidi ya khususnya Pertalite dan solar ini 60% itu masih adalah masyarakat golongan mampu. Jadi ada 40% yang dari golongan yang betul-betul masyarakat yang berhak menerima subsidi. Nah dari 60% yang mampu ini menyerap 80% daripada BBM subsidi. Artinya hanya 20% dari BBM bersubsidi itu dinikmati oleh masyarakat yang betul-betul yang tepat sasaran. Nah ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Khususnya ya pemerintah sebagai regulator harus membuat ini ketegasan ya. Pertamina sebagai operator juga harus melakukan ketegasan. Ada BPH Migas, ada Pertamina, ada kepolisian yang harus mengawasi ini. Saya kira yang begini-begini kalau tidak diketatin ini bisa jebol. Nah ini dulu yang paling harus dijaga ya. Sebelum kita masuk kepada opsi menaikkan harga minyak, ini harus dijaga, kuota ini harus nyampe dulu. Kalau nggak nyampe, kan tentu berbahaya. Oleh karena itu, satu, penambahan kuota sesuai usulan kita Komisi 7 adalah untuk Pertalite 29 dan untuk solar 17 juta. Ini harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena kita sudah putuskan bersama waktu itu ya. Nah, tapi kan tidak diakomodir. Nah, ini kan bisa bahaya. Kalau kuota kurang, nanti bisa membahayakan. Nah, oleh karena itu yang pertama terkait dengan anggaran 2022, satu ya, kuota harus ditambah. Yang kedua, pengawasan pendistribusiannya harus ketat, harus tepat sasaran, ya, jangan sampai tidak tepat sasaran, karena ini bisa jebol kuota tahun 2022. Kemudian terkait dengan wacana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak BBM, ya, tentu dalam APBN kita 2023 itu kan subsidi energi kita kan kurang lebih 300 sekian triliun, ya, khusus BBM dan Pertalite ini 300 sekian triliun, ya. Nah, kalau melihat variabel hari ini ya, artinya dinamika hari ini, bagaimana dinamika masyarakat hari ini, perkiraan kita ya hitung-hitungan kita bisa menembus sampai ke 500 sampai 600 triliun. Nah, ini yang harus diwaspadai pemerintah. Bisa-bisa nanti anggaran subsidi minyak untuk subsidi minyak tahun depan bisa jebol lagi. Nah, kalau dia menembus daripada lebih dari 3 triliun, siapa yang menanggung kan gitu? Apakah Pertamina harus menanggung? Kan tentu tidak. Apakah pernah harus rugi? Kan tidak boleh. Dia haruskan perseroan. Kecuali memang pemegang saham membolehkan Pertamina rugi. Why not? Tidak ada masalah. Tetapi kan bagi performa Pertamina juga akan terganggu. Ya, tidak baik di mata dunia ya. Performanya akan turun gitu. Nah oleh karena itu solusi untuk menaikkan harga BBM. Yang pertama tentu kita berharap tidak dalam waktu dekat. Ya karena windfall profit juga saat ini tidak sebaik yang awal-awal tahun 2022. Ya, oleh karena itu maka menaikkan harga BBM juga dalam waktu dekat saya kira bukan solusi yang tepat ya. Tapi tetap akan dihitung. Mungkin dalam waktu yang datang di saat yang mungkin ya daya beli masyarakat sudah mulai bagus ya, inflasi sudah mulai agak terkendali, ya silakan. Tetapi paling tidak pemerintah bisa mengalokasikan dulu ya anggaran-anggaran lain, infrastruktur yang lain-lain yang mungkin ya, yang mungkin non prioritas dialihkan dulu untuk menambah kuota subsidi BBM supaya kuota 2022 tidak jebol dan masyarakat masih tetap bisa menikmati BBM bersubsidi ya. Nah,
Jangan sampai kelangkaan, itu yang bahaya. Kalau kelangkaan lebih baik ada barangnya ya, walaupun agak naik misalnya nanti ya, tetapi ada barang ketimbang harga tetap tetapi tidak ada barang. Nah, jadi kan lebih berbahaya lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, sekian pemirsa laporan saya tentang rencana kenaikan bahan bakar minyak. Saya Umam Hidayat beserta kru yang bertugas melaporkan kembali ke studio. Online pada hari ini, saya jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota DPR RI bersama rekan kami, Elisa Purba. Terima kasih rekan Diva dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline dari media online pada hari ini. Yang pertama mengenai Kapolri ungkap motif Verdi Sambo bunuh Brigadir J di depan Komisi 3 DPR RI. Seperti yang dapat kita saksikan bersama pemirsa, di sini ada beberapa media online yang menyoroti terkait dengan sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemarin, kompak meminta diungkapnya motif Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya publik bertanya-tanya motif sebenarnya dari kasus tersebut. Insiden kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo hingga kini tentu masih menyita perhatian publik di Indonesia. Juga selain masyarakat, anggota Komisi 3 pun mempertanyakan motif pembunuhan berencana dalam rapat dengar pendapat bersama Kapolri. Dan meski tim Sus Polri sudah menetapkan 5 tersangka, publik masih banyak yang penasaran dengan motif pembunuhan berencana yang dilakukan Verdi Sambo kepada ajudannya. Dan pemirsa, Verdi Sambo ditetapkan tersangka bersama 4 orang lainnya, yakni ada Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi 3 DPR RI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa motif Verdi Sambo membunuh Brigadir J dipicu adanya laporan dari istrinya Putri Chandrawati karena masalah kesusilaan. Di sini Listio menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami kembali perkembangan motif tersebut dengan memeriksa Putri Chandrawati. Juga pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, Komisi 3 DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolri beserta jajarannya sejak pukul 10 pagi hingga setengah 9 tadi malam.
Jadi dapat kita saksikan bersama pemirsa bahwa Komisi 3 DPR RI di sini sangat perhatian terhadap kasus Irjen FS dan juga Brigadir J ini yang saat ini masih menjadi perhatian masyarakat. Dan sebagai informasi untuk Anda, dalam rapat kemarin Kapolri telah menjawab 45 pertanyaan dari total 54 pertanyaan yang diajukan oleh Komisi 3 terkait dengan adanya inti kasus dari unsur pidana atau obstruction of justice maupun unsur-unsur yang berkaitan dengan kasus tersebut yang tengah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan pemeriksaan lanjutan akan terus dilakukan untuk mendalami motif sekaligus isu yang beredar saat ini di publik tentang dugaan perselingkuhan. Listio Sigit juga menjelaskan pemirsa apakah ketika sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka, apakah Putri Chandrawati akan mengubah keterangan sebelumnya atau tidak. Tentunya pemirsa pastikan Anda tetap mengikuti kelanjutan dari rapat yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI di www.tvr.dpr.go.id. Dan selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline di media online pada hari ini adalah DPR yang memprediksi kuota Pertalite akan habis bulan depan. Di sini dapat kita saksikan bersama ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan anggota Komisi 6 DPR RI ada Andre Rosiade yang memprediksi kuota bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite jebol pada September 2022 atau bulan besok. Nah, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa Andre menjelaskan kuota Pertalite yang telah disetujui untuk tahun ini hanya 23 juta kiloliter. Namun, kuotanya akan kian menipis seiring dengan bergeliatnya ekonomi dan aktivitas masyarakat pasca pandemi. Sehingga dapat dipastikan bahwa kuota Pertalite sampai akhir tahun bisa jebol hingga 28 juta kiloliter. Untuk itu, Andre tentunya meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Apakah dengan menaikkan kuota atau dengan pengendalian penyaluran agar tepat sasaran. Namun pemirsa menurutnya penyaluran Pertalite masih belum tepat sasaran. Sehingga Andre di sini juga mengungkapkan bahwa masih melihat mobil mewah yang mengisi bahan bakar dengan BBM subsidi tersebut. Sangat disayangkan ya. Dan oleh karena itu, ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir juga segera berkoordinasi dengan Menteri SDM Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas hal tersebut. Di sini Andre menekankan pihaknya tidak ingin pemerintah malah mengambil langkah untuk kenaikan harga Pertalite. Tentunya kita sama-sama sepakat nih pemirsa terkait dengan hal ini, semoga harga Pertalite tidak dinaikkan kembali. Dan selanjutnya, data dari PT Pertamina Persero menunjukkan bahwa penyaluran Pertalite mencapai 16,8 juta kiloliter hingga Juli 2022. Artinya nih, kuota hingga akhir 2022 hanya tersisa 6,25 juta kiloliter dari total kuota yang ditetapkan di tahun ini. Sementara untuk penyaluran solar telah mencapai 9,9 juta kiloliter hingga Juli 2022. Sehingga nih pemirsa, sisa kuota solar hingga akhir tahun hanya tersisa 5,2 juta kiloliter dari total kuota 15,1 juta kiloliter. Sebagai informasi untuk Anda dan tentunya harga Pertalite dan juga solar diwacanakan akan naik dalam waktu dekat. Hal tersebut sebagai imbas dari jebolnya kuota dan dana subsidi yang sudah membengkak mencapai 502 triliun rupiah dari proyeksi awal 170 triliun rupiah untuk tahun ini. Untuk itu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut bahwa Presiden Joko Widodo kemungkinan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pekan ini. Luhut mengatakan alasan utama Presiden Jokowi menaikkan harga BBM adalah karena beban subsidi energi bagi APBN yang melonjak akibat kenaikan harga minyak dunia. Dan pemirsa, itu tadi headline dari media online pada hari ini mengenai Kapolri ungkap motif Verdi Sambo bunuh Brigadir J di depan Komisi 3 DPR RI, juga mengenai DPR yang memprediksi kuota Pertalite akan habis bulan depan. Dan sekian, kembali ke rekan Diva. Rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Mirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.